Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ranky SS di channel Ranky SS, channel yang membahas tentang video pembelajaran matematika SMA. Oke, guys, hari ini di video ini kita akan bahas apa Pak? Integral luas daerah yang kedua. Dimana sebelumnya videonya yang pertama itu yang udah saya post ya sebelumnya. Integral luas daerah yang pertama itu membahas tentang konsep-konsep dasar awalan dengan beberapa contoh soal yang standar atau menengah mungkin. Nah, di video yang kedua ini kita bahasnya mengenai soal-soal udah langsung kita masuk ke ujian mandiri, bukan ujian mandiri, ujian PTN kayak SNMPTN, SBMPTN, kemudian UM-UGM dan sebagainya, gitu ya. Gas, kita masuk ke contoh yang pertama langsung yuk. Luas daerah di bawah Y sama dengan min X kuadrat ditambah 8X, ini saya sebut sebagai Y1. Kemudian ada Y sama dengan 6X min 24, ini saya sebut sebagai Y2. Nah, langkah pertama apa Pak? Kita gambar ya. Kalau kita gambar berarti yang ini kamu ambil titik potong, kamu tentukan titik potong dengan sumbu dengan sumbu X. Kalau titik potong dengan sumbu X apa artinya? Titik potong dengan sumbu X itu berarti kamu harus punya apa? Y-nya sama dengan 0. Yang artinya ketika Y-nya sama dengan 0, dia akan jadi apa di sininya? Min X kuadrat ditambah sama 8X sama dengan 0. Kalau kita faktorin, dia min X dari keluar ya. Jadi apa? X min 8, ana sama dengan 0. Artinya kamu punya X-nya sama dengan 0. Yang kedua, kamu punya X-nya sama dengan 8. Dah. Ini kita punya titik potongnya berarti ada 0,0, 0,0, dan 8,0. Oke, kemudian kita kerjakan yang Y2. Yang Y2 mah gampang ya. Ini karena garis, ambil aja X sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0, kamu punya Y-nya sama dengan negatif 24. Kemudian gantian, yang Y-nya yang sama dengan 0. Maka X-nya akan sama dengan 4. Maka titik potongnya apa? 0,-24 dengan yang kedua ada 4,0. Oke, gas. Kita lihat. Kita gambar. Oh, tapi sorry, ini ada kata-kata di sini loh. Terletak di kuadran 1. Maka yang 0,-24 nggak usah dilihat ya, karena dia terletak di kuadran 1 gitu. Ya, dia boleh digambar semuanya boleh, tapi dia akan tidak akan berpengaruh terhadap daerah yang kita cari begitu. Oke? Kita lihat yuk. Saya pakai ini aja. Set set. Cus. Ya. Yang ini kita punya ada sumbu Y, kemudian yang ini kita punya dia ada sumbu X. Nah, kamu punya awalnya Y1, saya tulis ulang di sini ya, min X kuadrat ditambah 8X. Ini titik potongnya adalah 0,0 dan 8,0. Perhatikan bahwa dia terbuka ke atas. Kenapa terbuka ke atas, Pak? A-nya kurang dari 0. Maka, terbuka ke bawah ya. Bentuknya terbuka ke bawah seperti ini. Kalau A-nya lebih dari 0 berarti terbuka ke atas gitu ya. Kebaliknya aja. Karena dia A-nya kurang dari 0 berarti dia terbuka ke bawah. Artinya kita punya di sininya 0,0 di sini. Kira-kira 8 di sini lah ya. Set. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alah, jelek amat. Ulangi. Nah, bismillah, headshot. Wah. Set. Ginilah kira-kira ya. Oke, ini kita punya ada Y1 sama dengan min X kuadrat ditambah sama 8X. Gas. Kemudian kita punya Y2. Y2 apa? Y2 itu akan sama dengan tadi 6X min 24. Tadi titik potongnya adalah 0,-24 dengan yang kedua ada 4,0. Nah, 0,-24 kan ini 4,0 dulu deh di sini. Ini 4. Karena ininya tadi 8 kan di sininya ya. Oke. Yang ini 4, 0,-24 kan di bawah sini ya. Set. Berarti kalau kita garisnya kira-kira begini. Nah, gitu ke sini. Ups, sebentar. Ini set. Nah, gitu kira-kira. Ini kalau kita terusin ke bawah set. Ah, gitu kira-kira ya. Nah, ini nggak usah terusin bawahnya karena sekali lagi yang diminta dalam soal apa? Yang diminta dalam soal adalah yang di kuadran 1 begitu ya, yang di kuadran 1. Oke. Sekarang kamu punya mana tadi? Di bawah Y1, di atas Y2. Oke, di bawah Y1, di atas Y2. Berarti yang mana, Pak? Y1 yang ini, di bawah Y1, di atas Y2. Berarti kita punya daerahnya yang ini nih, ya kan? Ini dia daerahnya. Gitu. Di kuadran 1 soalnya kan. Kalau nggak ada kuadran 1, dia terabas ke bawah, dia gaspol ke bawah. Tapi ada batas kuadran 1 ya berarti dia cukup kuadran 1 saja. Di bawah Y1, di atas Y2. Oke. Di daerahnya nih. Berarti daerah ini wajib kita nyatakan sebagai integral. Ini 6X min 24. Ya, wajib kita nyatakan sebagai integral. Gimana nyatain integralnya, Pak? Awas, ini seperti contoh yang sebelumnya. Ini dibagi menjadi 2 daerah nih, guys. Set, ini ke sini.
ini ke sini, tet, gitu ya. Ini 4. Oke. Nah, yang ini daerah yang satu, yang ini yang kedua, biru aja yuk. Yang ini set daerah yang kedua. Oke, dibedain ya. Ingat, kenapa dibedain, Pak? Di part 1 udah saya jelasin kenapa harus dibedain. Jadi, kamu silakan tonton lagi part 1-nya. Oke, kita lihat. Ya. Yang luas 1 aja ini kita lihat. Luas 1 dia sama dengan integral dari mana? Integral dari 0 sampai 4. Karena kan ini 4 di sini kan. Dari 0 sampai 4, kurva yang berperan di luas 1 mana? Kurvanya dia cuma cuma Y1 doang. Berarti kita cuma punya Y1 adalah min X kuadrat ditambah sama 8X dx. Dah. Selesai. Ini L1. Nggak usah kamu hitung. Karena di soal hanya dalam nyatakan saja, selesai. Gitu. Lalu Y2, luas 2. Luas 2 sama dengan integral. Nah, integralnya kan kita jelas dari 4 ya. Integralnya kita jelas di sini dari 4 kan. Cuman ininya berapa, Pak? Nah, ini kan titik potong kurva. Titik potong kurva berarti kamu cari dulu lah di sini. Y1 sama dengan Y2. Min X kuadrat ditambah sama 8X sama dengan 6X min 24. Yuk, masukin yuk. Masukin. Pindah ruas yuk. Min X kuadrat, kemudian berarti dia plus 2X plus 24 sama dengan 0 ya. Kalau kita kalikan sama min 1, min 24 ini sama dengan 0, maka dia jadi apa di sininya? Kalau kita faktorin ini X sama X, berarti dia ada 8, bukan 8, 6. 6 sama 4 ya, 6 sama 4, ininya min, ininya plus. Berarti ini X sama dengan 6, ini X-nya sama dengan negatif 4. Jelas, berarti di sini adalah 6. Kenapa? Antara 4 sama 8, kan gitu. Dia 6. Berarti luas 2, integral dari berapa? Dari 4 sampai 6. Nah, awas. Kurva atas, kurangi kurva bawah. Kurva atasnya adalah Y1, kurva bawahnya adalah Y2. Yang lurus kan? Maka kurva atasnya adalah min X kuadrat ditambah 8X dikurangi sama kurva bawahnya 6X min 24 dx. Sup, gitu ya. Oke. Kita uraikan, dia akan sama dengan integral berarti 4 sampai 6, 4 sampai 6 di sini min X kuadrat. Coba langsung dia berarti plus 2X plus 24 dx. Oke, dah. Ini luas 1. Ini luas 1, ini luas 2. Karena dalam soal itu hanya butuh dinyatakan dalam integral saja, berarti kalau gitu langsung aja kita tambahin kan. Lambainnya gimana, Pak? Ya luas daerahnya sama dengan luas 1 ditambah sama luas 2. Dia akan sama dengan integral dari 0 sampai 4 ya. 0 sampai 4 min X kuadrat ditambah sama 8X. Min X kuadrat tambah sama 8X dx ditambah lagi integral dari berapa? Dari 4 sampai 6. 4 sampai 6 berapa di sininya? Min X kuadrat ditambah sama 4X ditambah 24 dx di sininya. Oke. Nah, ini X set gitu. Oke, ini dia jawaban kita yang kita cari untuk nomor 1. Oke, kita lihat apa jawabannya yuk. Min X kuadrat 0 sampai 4. Oh, 0 sampai 4 berarti kalau enggak A, B ya, integralnya kuadrat. Oke, kita lihat yang sebelah kanannya plus apa min? Oh, min. Berarti jawaban kita adalah bebek. Oke. Ini ya jawabannya. Oke. Next. Oke, nomor 2 kita lihat. SBMPTN 2015. Oke, apa soalnya nih? Pada interval dari min 2 sampai 2. Luas daerah di bawah Y sama dengan 4 min X kuadrat dan di atas Y sama dengan K. Yang ini saya sebut dengan Y1 ya. Y1 yang ini saya sebut dengan Y2. Itu sama dengan luas daerah di atas Y1 dan di bawah Y2. Maka nilai K-nya berapa? Ini nih nilai K nih. Ini nilai K. Ini bukan nilai K. Y sama dengan K ya yang ini ya. Ya, Y sama dengan K. Kemudian ini kita punya ada Y sama dengan 4 min X kuadrat. Lalu tentukan dulu angka-angkanya yuk, titik potongnya yuk. Kalau ini Y sama dengan min X kuadrat berarti di sini adalah min 4. Kemudian kita punya di sininya adalah min 2. Yang ininya kita punya dia adalah 2. Oke, 2 min 2 dari mana, Pak? Dari akar 4. Oke, ini min 4 sih. Ini 4, sorry. Positif ya, karena dia digesernya 4 ke atas sih. Maka dia akan sama dengan 4. Oke, kemudian titik potong dengan antara kurva dengan garis yang ini. Ini sama ini, ada 2 ya. Ini sama ini. Ini saya ambil dia adalah min A. Yang ininya misalkan kita ambil A gitu ya. Kenapa min A sama A, Pak? Simetri. Dan nah, dari sifat simetri itu, dari kelihatan kan simetri dia, itu akan sangat membantu kita dalam melakukan perhitungan. Jadi gini, saya summarize apa itu? Simpulkan nih ya, saya persimpel. Apa yang ditanya dalam soal luas daerah yang merah ini akan sama dengan luas daerah yang biru yang hijau di sini, Bos.
dia akan sama dengan luas daerah yang hijau, yang merah tuh. Nah, karena dia simetri, yang si merah sendiri kan dia berarti kan sama saja dengan luas dari berapa? Min A sampai dengan A, sampai dengan A. Nah, ini akan sama dengan 2 kali luas dari 0 sampai dengan A, begitu kan? Luas yang min A sampai A itu sama dengan 2 kali luas dari min 0 sampai dengan A. Begitu pula yang di bawahnya. Begitu pula yang di bawah yang ininya. Yang ininya juga sama. Awalnya dia ada 2 yang min 2 sampai min A dengan yang 2 sampai A. Dia akan sama dengan 2 kali. Ini akan sama dengan 2 kali luas dari A sampai dengan 2, begitu. Nah, karena luasnya katanya sama, berarti kan kalau bisa kita bilang dia coret kan? Jadi tinggal luas dari 0 sampai dengan A dan luas dari A sampai dengan 2. Oke, kita lihat. Yang ini misalkan saya ambil dia luas 1, yang ini kita ambil dia luas 2. Maka luas 1 sama dengan luas 2 ya. Luas 1 dulu kuy. Luas 1 dia sama dengan integral. Berarti kan dari 0 sampai dengan A tuh yang ini ya. Dari 0 sampai dengan A. Integral dari 0 sampai dengan A. Kurvanya yang atasnya yang melengkung. Kurva yang yang ini kan. Kurva yang atasnya berarti dia sama dengan 4 min X kuadrat dikurangi sama K. K itu kan yang bawahnya. Atas kurangi bawah. Ingat. Kalau ada 2 kurva berarti di atas kurangi sama bawah. Kemudian kita punya L2. L2 mana Pak? Sini aja nih. L2 dia akan sama dengan integral dari mana sampai mana? Dari A sampai 2. Yang ini aja nih, set yang ini. Dari A sampai 2 berarti A sampai 2, atas kurangi bawah. Atasnya adalah K, bawahnya adalah 4 min X kuadrat dx. Ah, dari sini kita hitung satu-satu kemudian kita samain yuk. Kita lihat. Yang ini loh. Jadi integral dari 0 sampai A ini berarti kan kita faktorin. Kita integralin 4x dikurangi sama sepertiga x pangkat 3 dikurangi sama kx. Dari mana? Ininya A, ininya 0. Masukin A-nya ya. Jadi dia akan sama dengan 4A min sepertiga A kuadrat min KA. Dikurangi sama 0. 0 mah kagak ngepek ya, kagak ngaruh. Udah, biarin. Kemudian yang luas 2. Luas 2 berarti dari 2 sampai dari A sampai 2. Jadi kalau kita integralin jangan diintegralin dulu deh. Dibuka kurungnya dulu biar enak. Integral dari A sampai 2, ininya K dikurangi sama 4, ditambah sama X kuadrat gitu ya, dx. Jadi kamu punya apa di sininya? Ya, Kx dikurangi sama 4x ditambah sama sepertiga X pangkat 3. Bawahnya A, atasnya 2. Masukin 2-nya dulu. Berarti dia apa? 2K dikurangi sama 8 ditambah sama 8/3 dikurangi kurung. Kurungnya berarti ini apa? AK. Kemudian dikurangi sama 4A, kemudian ditambah sama sepertiga A pangkat 3. Oke, nggak usah dijabarin. Kenapa nggak usah dijabarin, Pak? Karena nanti kita mau samain antara yang ini, itu akan sama dengan yang ini. Itu akan sama dengan yang ini. Nah, karena kan tadi kita dapat nih, luas 1 sama luas 2 itu sama. Ya, jadi kita samain yuk di sini yuk. 4A dikurangi sama sepertiga A pangkat 3 dikurangi sama KA. Sama dengan yang ini. 2K dikurangi 8 ditambah sama 8/3. Buka kurungnya. Berarti dia min AK ditambah sama 4A dikurangi sepertiga A pangkat 3. Ada yang bisa dihajar? Oh ada Pak. Mana? Siap. Mana ini enak nih. Paling seneng gue kalau nyoret-nyoret gini. Jebret. Min sepertiga A pangkat 3. Jebret. Nah, apalagi? Oh ini nih. Jebret nih. 4A sama 4A. Jos. Yo wes. Lebih simpel. Maka kita punya 0 sama dengan 2K min 8 plus 8/3. Kalau kita pindah ruasin, maka dia 2K. Di sininya apa? 8 dikurangi sama 8/3. Gitu ya. Saya kalikan sama 3. Kali 3 berarti dia adalah 24 dikurangi sama 8 sama dengan 6K. Yang artinya kamu punya ini akan sama dengan 16 ya. 16. Berapa ini? Iya benar 16 tau. 6K. Kenapa bingung? K-nya sama dengan 16/6. Berarti kita punya nilai K-nya sama dengan kalau dibagi 8/3. Ah, ini dia jawabannya, Bos. 8/3, Bos. Kita lihat yuk. 8/3 itu apa di atas? Oh, ini dia. Bebek. Oh, ternyata jawaban untuk soal ini adalah bebek. Oke. Next. Oke, lanjut yuk ke nomor 3. SBMPTN 2016. Oke. Luas daerah di antara kurva Y sama dengan min 3A ditambah sama 4.
Dan kurva Y sama dengan X kuadrat dikurangi sama 3A. Jadi yang ini saya ambil X1, yang ininya saya ambil X2. Selalu bernilai konstan, yaitu K, begitu. Nggak peduli berapapun nilai A-nya, bebas. Yang penting ketika di antara dua kurva itu nilainya pasti K, luas daerahnya. Maka nilai K-nya berapa? Intinya luas daerahnya berapa. Nah, perhatikan soal yang ini mirip sama contoh yang di part 1 loh. Kita punya ada luas daerah antara dua fungsi, gitu. Antara dua fungsi tanpa, ini kuncinya, tanpa batas lain. Nah, tanpa batas lain berarti kita punya berlaku. Apa berlakunya, Pak? Berlaku yang rumus ini loh. Luas daerah sama dengan A mutlak dari X1 min X2 pangkat 3 dibagi sama 6. Gitu. Oke, kalau kamu lupa kamu lihat part satunya deh. Luas daerah sama dengan A X1 min X2 pangkat 3 per 6. Dengan catatan X1 sama X2 dengan A-nya itu kamu ubah jadi kamu dapatkan dari Y1 sama dengan Y2 atau Y1 kurang Y2 sama aja boleh. Gitu ya. Jadi kita ambil dulu. Y1 sama dengan Y2 yuk. Y1 sama dengan Y2. Y1-nya adalah min 3A ditambah 4 sama dengan Y2-nya adalah X kuadrat dikurangi sama 3A. Oh, ada yang habis, Pak? Ada. Min 3A jebret. Tinggal sisanya kamu punya apa di sini? Saya pindahkan X kuadrat sama dengan 4. Nggak usah dipindahin berarti ya. Langsung aja ya. Berarti X-nya sama dengan apa? Plus minus 2. Yang artinya kamu punya X1-nya sama dengan 2. Kamu punya X2-nya sama dengan min 2. Langsung deh kita masukin luas daerah sama dengan, kita punya ada A-nya 1, mutlak 2 dikurangi sama min 2 pangkat 3 dibagi sama 6. Artinya 2 min 2 berarti plus ya. Plus 4, jadi 4 pangkat 3 dibagi sama 6. 4 pangkat 3 itu berapa sih, Pak? 64. Dibagi sama 6, kalau kita seranain, 32 per 3. Wes, gampang sekali bosku, gampang. Maka jawabannya dia adalah bebek. Oke, sip, begitu ya. Ingat ketika kamu ngerjain soal nomor 3, ketika kamu pengennya pakai rumus luas yang ini, yang luas daerah ini, maka pastikan bahwa syaratnya dia terpenuhi. Apa syaratnya? Luas daerah yang ditanya adalah antara dua fungsi tanpa batas lain. Nggak boleh ada batas lain. Gitu, oke? Sip. Next. Gaspol nomor 4 UMU-GM nomor tahun 2017. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat. Biasa kita ambil ini adalah Y1, kemudian garis Y sama dengan 2M min 2X, berarti ini adalah Y2. Mempunyai luas 1/3 atau kita ubah menjadi kalau pecahan biasanya adalah 4/3 begitu. Maka nilai M-nya berapa? Oke, pertanyaan saya. Apakah, ini saya tulis saja. Apakah nomor 4 setipe dengan nomor 3? Yang artinya kalau setipe kan bisa pakai rumus yang tadi ya. Oke, apakah nomor 4 setipe dengan nomor 3? Jawabannya adalah yes. Dia setipe, dia cuma punya Y1, cuma punya Y2, udah nggak ada lagi yang lain. Diketahui cuma luasnya aja, tinggal dicari nilai M-nya berapa. Nah, itu toh. Maka kita bisa gunakan ya. Kita gunakan luas daerahnya rumus yang tadi. Yang pertama ini dulu deh. Kita ubah dulu jadi Y1 sama dengan Y2. Y1-nya adalah X kuadrat sama dengan ininya kamu punya 2M min 2X. Nah, kita pindahkan jadi X kuadrat min 2M min 2X itu sama dengan 0. Kita faktorin X-nya dikeluarin. Jadi X min 2M min 2X sama dengan 0 gitu ya. Oke, sebentar. Ini saya hapus dulu. Nanti dikiranya bukan kurung. Ah, ini harusnya kurung. Yang artinya kita punya nilai X-nya berapa? Yang pertama, ini kita punya ada X-nya sama dengan 0. Yang ini berarti apa? X-nya sama dengan 2M min 2. Kita ambil X1 min X2 deh, biar gampang. Oke? Nah, masuk ke rumusnya yuk. Rumusnya apa tadi? Luas daerah, dia sama dengan A dalam bukan dalam kurung, mutlak, sorry. X1 dikurangi sama X2 pangkat 3 dibagi sama 6. Nilainya katanya dalam soal dia sama dengan 4/3. Oke, gas. Kita lihat yuk. Pertama kita coret dulu yang ini. Biar enak. Ces ininya 2. Kemudian 2-nya kalikan ke sini. Berarti sama dengan 8 ya. Maka artinya kita masukin A-nya. A-nya itu adalah 1. Mutlak 2M min 2 min 0 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, awas. Nilai mutlak. Dia nilai mutlak kalau bukan pangkat genap itu nggak boleh hilang. Tetap ada nilai mutlaknya. Maksudnya gini. Kalau dia pangkatnya di sini pangkat 2,
Itu boleh kita hilang mutlaknya, jadi langsung kuadrat aja. Kalau pangkat 4 juga sama, tapi kalau genap nggak boleh. Berarti kita akarin 3, maka dia mutlak 2M min 2, dia sama dengan 2. Nah, nilai mutlak ini kan kita punya 2 nilai kan? Apa yang pertama? 2M min 2-nya sama dengan 2, atau 2M min 2-nya sama dengan negatif 2. Nah, dari ini ya, min 2 sama negatif 2-nya tuh dari sini. Gitu. Kalau ininya sama dengan 10, berarti ininya 10 sama min 10. Satunya plus, satunya min. Wis, kita selesaikan. Maka kita ada di sini 2M sama dengan 0, artinya M-nya sama dengan 0. Kok 0? Bukan 0, sorry, 0 yang satunya ya. Ini sama dengan 4. Sorry, M-nya berarti sama dengan 2. Nah, yang ini kamu punya 2M-nya sama dengan 0, baru ini M-nya sama dengan 0. Maka jawabannya apa? M sama dengan 0 atau M sama dengan 2. Ini dia jawabannya, bosku. Apa tuh jawabannya tuh? Kita lihat. Oh, bebek ternyata. Gas. Gitu ya. Next. Oke, gaspol. Ini mungkin adalah soal terakhir di video ini ya. SBMPTN 2014, soal pamungkas. Lihat gambarnya aja ribet, Pak. Enggak kok, enggak ribet kok. Yang penting kamu pahami konsepnya, kamu pahami pelan-pelan dari maksud soalnya. Oke, kita lihat. Misalkan AT, kita ada simbol AT gitu ya, didefinisikan di soalnya, menyatakan luas daerah di bawah kurva Y sama dengan BX kuadrat untuk 0 sampai T. Nah, berarti kita bisa nyatakan AT dalam sebuah integral. Apa integralnya, Pak? AT, dia sama dengan kan luas daerah, integral, ininya di bawah BX kuadrat, DX kan. Tapi integralnya dari 0 sampai T. Nah, 0 sampai T, begitu. Jadi artinya kalau ada A1, dia sama dengan integral 0 sampai 1 BX kuadrat DX. Pak, B-nya berapa, Pak? Kagak tahu, gitu. Oke, terdapat titik P X, 0, X 0,0, sehingga AX 0 berbanding sama A1 itu adalah 1/8. X 0 itu yang ini, begini. AX 0 berbanding sama A1, berarti luas yang ini sama luas yang keseluruhan ini. Nah, segini. Gitu ya. Itu adalah 1/8, begitu. Kita lihat. Luas AB, nah itu deh. Yang penting kita nyari X0-nya dulu yuk. Kita lihat yuk ya lo. Pertama saya ambil AX0 dulu yuk. AX0 dia sama dengan integral dari 0 sampai X0. Di sininya ada BX pangkat 2 DX. Yuk kita uraikan integralnya, berarti dia sama dengan apa? BX pangkat 3/3 ya. BX pangkat 3/3, ininya X0, di sininya ada 0. Maka akan sama dengan apa? BX 0 pangkat 3/3. Gitu. X-nya diganti sama X0. Dah, ini AX0. Sekarang yang kedua, ada apa di sininya? A1. A1 sama dengan berarti integral dari 0 sampai 1 ya. Integral dari 0 sampai 1, di sini BX pangkat 2. Sorry, bukan pangkat 3. Pangkat 2 DX pangkat 3 itu hasilnya nanti ya. Dia akan sama dengan ininya apa? BX pangkat 3/3 dari 1, 0. Masukin. Berarti tinggal B/3 tok. Satunya satu pangkat 3 kan 1, nggak ngaruh ya. 0 juga nggak ngaruh, dia nih kurangin 0, nih kurangin 0 sama. Gitu kan, nggak terlalu berpengaruh dalam soal. Nah, katanya perbandingannya adalah 1/8. Oke, mana nih? Ya, saya ambil di sini. AX0 berbanding sama A1 itu sama dengan katanya 1/8. Yang mana kita punya nilai AX0-nya tadi berapa? BX pangkat, sorry agak ke atas ya, karena ada pecahan. BX 0 pangkat 3/3 dibagi sama A1-nya mana? A1-nya B/3. Nilainya sama dengan perbandingannya 1/8. Ya, kita coret. 3 B-nya habis, B-nya habis. Waduh, habis semua, Pak. Yes. Inilah enaknya matematika tuh, nanti bakal habis loh, sama dengan 1/8. Berarti kamu punya X0-nya sama dengan 1/2. Oh, ternyata ini 1/2, brother. Siap. Dia 1/2. Apa efek yang dilakukan? Apa efeknya? Tinggal kita cari apa yang ditanya. Luas, ini simbol luas untuk matematika ya, simbol luas. ABPQ sama luas DCPQ. Oke, kita tandain dulu. ABPQ. Oke, yang ini ya. Ini adalah luasnya yang ditanya. ABPQ itu merupakan apa tuh? Trapesium. Ya. Trapesium, ini luas ABPQ sama, sebentar. Daerahnya luas coy, jadi hasilnya banyak coy. Wah. Ya. Sama yang satunya apa? Kok begini? Nah, sama satunya apa? Satunya adalah luas DCPQ. DCPQ yang ini berarti. Yang ini ya. Set. Nah, luas yang hijau berbanding sama luas yang biru itu katanya adalah, yang ditanya bukan katanya. Yang ditanya itu yang luas yang hijau sama luas yang biru. Oke.
Dia berbentuknya semuanya trapesium ya. Oke, kita lihat. Rumus trapesium itu apa sih? Rumus trapesium adalah, saya tulis dulu, luas A, B, PQ berbanding sama luas DC, PQ gitu. Sama dengan, yo, rumus trapesium luasnya apa? Itu sama dengan setengah, ingat setengah A tambah B dikali sama T, setengah sama ininya, A tambah B dikali sama T. Oke. A sama B-nya apa? A sama B-nya adalah dua sisi yang sejajar. T-nya adalah tingginya. Berarti kalau dalam trapesium yang di atas, biar kelihatan. Dalam trapesium di atas, setengahnya coret dulu biar enak ganggu nih setengahnya, jebret-jebret. Awas nih ya, AB sama T-nya nggak boleh kamu main coret-coret, karena kan dia trapesium yang berbeda gitu. Kalau memang diketahui dalam gambar sama, baru boleh coret, tapi nggak boleh langsung coret. Oh sama coret Pak, jadi 1:1. Ya enggak lah, nggak gitu bos. Yang AB PQ dulu. Yang AB PQ mana? Yang sejajarnya AB, ya nggak? Sama PQ, gitu kan? Berarti ini kita punya dia sama dengan AB ditambah sama PQ. Dikali sama tinggi. Tinggi trapesium berarti dari mana? Dari sini sampai sini kan? Nah, ininya -1, ininya setengah. Berarti tingginya berapa? 3/2. Kok 3/2, Pak? Kan ininya 1 sama setengah. Karena jarak itu kan nggak boleh negatif. Diambil kita nilai mutlaknya. Dia tingginya sama dengan 3/2 berarti. Siap. Dikali sama... dikali sama 3/2. Yang bawahnya berarti kita lihat di sini ada QP yang sejajarnya ya, sama DC. Berarti kita punya di sini apa? DC ditambah sama PQ dikali sama tingginya. Tingginya kan dari sini ke sini. Berapa dia? Setengah kan tingginya. Maka kita punya setengah. Nah, perhatikan bahwa dalam soal nih si AB sama DC itu kan sama. Kok bisa sama, tahu dari mana, Pak? X-nya -1, ini X-nya 1. Kamu masukin ke fungsi yang ini. Y sama dengan BX kuadrat. Kan ini fungsinya Y sama dengan BX kuadrat. Y sama dengan BX kuadrat. Oh, masukin ke situ. Kalau kamu masukin berarti dia sama-sama apa nilainya? B. Ini adalah fungsinya B, tingginya B. Ini juga tingginya B. Berarti kan si AB sama DC itu nilainya sama kan? Yang artinya yang ini bisa kita coret. AB PQ, DC PQ. Karena AB sama DC sama, berarti nilainya sama. Yang artinya dia akan sama dengan 3/2 berbanding 1/2. Alias dia akan sama dengan 3 berbanding 1. Oke, kita simpulkan. Luas AB PQ berbanding sama luas DC PQ itu sama dengan 3 berbanding 1. Ups. Jangan pakai perperan ya, pakai perbandingan. 3 berbanding 1. Nah, ini dia jawabannya. Tuh kelihatan, bebek ini dia. Begitu ya. Jadi soal yang kelihatannya ruwet gini, kalau kamu pahami simbol-simbolnya, maknanya apa, itu enak gitu loh. Nyatakan dalam integral. Begitu kira-kira ya. Oke, sip. Kalau begitu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Untuk PDF soal-soalnya, part 1 dengan part 2, itu saya sertakan di deskripsi ya, di bawah. Silakan kalian download di Google Drive. Oke, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian. Semoga kalian yang kelas 12 SMA bisa masuk PTN favorit, jurusan favorit kalian. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.